Selamat datang di Halftime Talk, podcast yang membahas segala hal tentang sepak bola, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hari ini kita akan membahas berita yang sedang panas di dunia sepak bola Indonesia. Yap, Sinteyong resmi kembali sebagai pelatih timnas Indonesia. Apa artinya untuk Garuda? Yuk, kita kupas tuntas. Setelah sempat dirumorkan akan hengkang, akhirnya Sinteyong kembali menandatangani kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Banyak yang penasaran, apa yang membuat Stay akhirnya memilih bertahan? Beberapa faktor utama yang membuat Sinteyong tetap di Indonesia, antara lain keberhasilan membangun fondasi timnas yang kuat, dukungan penuh dari PSSI, dan tentu saja proyek besar untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ditambah lagi, ia sudah cukup memahami karakteristik pemain Indonesia, baik dari sisi fisik maupun mentalitas. Selain itu, ada kabar bahwa Stay juga mendapatkan kepercayaan lebih besar dalam menentukan strategi dan pemilihan pemain. Ini tentu menjadi sinyal positif bagi masa depan timnas Indonesia. Kalau kita flashback ke beberapa tahun terakhir, Stay sudah membawa perubahan besar untuk timnas Indonesia. Dari meningkatkan kualitas permainan, hingga membawa Garuda lolos ke Piala Asia dan tampil luar biasa di berbagai turnamen. Siapa yang bisa lupa momen-momen bersejarah itu? Stay juga dikenal sebagai pelatih yang berani memberi kesempatan kepada pemain muda. Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Rafael Struijk adalah contoh pemain yang berkembang pesat di bawah kepemimpinannya. Tapi, tentu kembalinya Stay bukan tanpa tantangan. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, mulai dari konsistensi permainan, penguatan lini belakang, hingga bagaimana membangun chemistry antara pemain muda dan senior. Timnas Indonesia juga masih memiliki PR besar dalam menghadapi tim-tim besar Asia, pertahanan yang masih kurang solid dan penyelesaian akhir yang sering kali kurang efektif menjadi beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Selain itu, ada juga tantangan dari segi kalender pertandingan yang padat. Pemain harus siap menghadapi berbagai kompetisi, baik di level klub maupun timnas. Bagaimana Stay bisa mengatur rotasi pemain agar tetap bugar di setiap turnamen? Ini akan menjadi tantangan besar. Harapan ke depannya, kita tentu ingin melihat timnas Indonesia semakin berprestasi. Target besar seperti lolos ke Piala Dunia 2026 tentu bukan hal yang mustahil, terutama dengan Stay yang sudah mengenal karakter permainan para pemain kita. Jika strategi dan pengembangan pemain bisa berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mencetak sejarah baru. Keputusan Stay bertahan tentu menuai banyak reaksi dari publik. Mayoritas fans merasa senang dan optimis dengan kelanjutan proyek timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Namun, ada juga yang berharap ia bisa lebih fleksibel dalam strateginya, terutama saat menghadapi tim-tim kuat. Dukungan dari supporter jelas akan menjadi faktor penting. Timnas membutuhkan atmosfer positif, baik di dalam maupun di luar lapangan. Jadi, buat kalian semua, terus dukung timnas Indonesia dengan cara yang positif. Ya, jadi, menurut kalian, apakah keputusan Stay kembali ke timnas Indonesia ini adalah keputusan yang tepat? Apa yang harus diperbaiki agar kita semakin kuat? Kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan Halftime Talk. Jangan lupa subscribe podcast ini dan stay tune untuk episode berikutnya. Saya pamit undur diri, salam sepak bola.